Guru penggerak Merdeka Belajar. Selamat bertemu kembali dengan saya, Nimade Suciningsih, di dalam koneksi antar materi di modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Saya, Nimade Suciningsih, kelompok 3, unit kerja saya di SMP Harapan Nusantara, Denpasar. Fasilitator saya Bapak Yuli Cahyono dan pendamping saya Bapak Komang Witarsa. Modul 1.2 ini yang pertama mengenai trapesium usia, kemudian diagram gunung es, dan final eskalator dan kerja otak manusia. Di sini dalam trapesium usia terdapat pada gambar ada usia sekolah yang berumur 0 sampai 21 tahun. Disinilah peran guru akan menumbuh kembangkan siswa agar tercapai siswa profil Pancasila. Karena bagaimana? Karena di usia sekolah ini masa yang paling produktif untuk menanamkan nilai-nilai yang perlu dikembangkan dan perlu ditumbuhkan dalam karakter peserta didik. Yang pada akhirnya di sana ada unit aktif yaitu usia kerja dari 21 sampai 38. Kemudian ada usia pensiun. Kemudian di diagram gunung es, seperti dalam istilahnya gunung es, di sini yang kelihatan di atas permukaan itu hanya 12%. Dan 88%-nya itu tidak terlihatan. Jadi fenomena gunung es ini menunjukkan bahwa kita sebagai pendidik itu tidak cukup hanya mempertimbangkan sesuatu dari apa yang terlihat di permukaan saja. Jadi, fenomena ini juga akan mengajarkan kita bagaimana karakter manusia itu bisa tumbuh dan terjadi. Ada kotak hitam yang terdiri dari pola pikir, kemudian kepercayaan, serta nilai-nilai tersebut yang kotak hitam ini bagaimana agar tumbuh menjadi karakter yang baru, yang muncul dalam perilaku sehingga akan menjadi kebiasaan. Nah, pembiasaan perilaku itu harus dihadapkan pada pengkondisian atau pembiasaan. Jadi ada dua jalan utama untuk melakukan pengkondisian atau pembiasaan tersebut. Yang pertama harus ada keteladanan yang konsisten, dan yang kedua adalah aturan yang konsisten agar tumbuh menjadi karakter yang baru. Nah, final eskalator dan kerja otak manusia. Nah, seperti ternyata kerja otak manusia, di dalam otak manusia itu terdapat 4 jenis otak yang terdiri dari otak reptil, batang otak, kemudian otak mamalia, kemudian otak primata, dan otak luhur manusia. Menurut Daniel Kahneman dalam bukunya Thinking Slow and Fast, di sini manusia itu dipengaruhi oleh sistem berpikir cepat dan sistem berpikir lambat. Di mana sistem berpikir cepat itu adalah otak mamalia dan otak reptil. Seperti halnya pada eskalator yang bergerak turun. Jadi cara kerja manusia yang digambarkan adalah mendahulukan penghematan energi. Jadi eskalator yang bergerak turun di mana manusia yang berjalan dari atas ke bawah, jadi hanya menurunin saja. Jadi di sana ada penghematan energi. Itu adalah sistem berpikir secara cepat. Nah, sistem berpikir secara lambat yaitu adalah otak primata dan otak luhur manusia. Seperti eskalator yang bergerak turun, tapi manusia berjalan naik. Jadi saat manusia berhenti, maka dia akan turun lagi. Jika ia ingin berjalan ke atas, maka akan perlu banyak energi untuk bisa berjalan karena berlawanan arah dengan eskalator. Ini adalah cara berpikir yang lambat, mengelola kegiatan yang lebih kompleks. Cara berpikir lambat ini lebih banyak menguras energi dan berlawanan dengan sistem kerja otak yang lain. Nah, dalam modul 1.2 saya mengambil nilai yang kolaboratif, yaitu dengan
berkolaboratif dengan metode Numbrid Heads Together, yaitu dengan NHT, dengan metode Numbrid Head Together, kita mengembangkan kreativitas dalam pembelajaran IPS, materi pluralitas. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Guru penggerak merdeka belajar.